Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bacaan Injil hari ini pendek saja. Namun pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita sangat mendalam. Di Bait Allah, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin yang hanya memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Yesus memuji janda miskin itu. Dia katakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Jumlah pemberian janda itu memang sedikit. Bahkan boleh dikatakan sedikit sekali. Namun Yesus memuji janda tersebut. Bukan karena jumlah yang diberikannya, tetapi karena diberi dengan tulus. Pada masa itu janda dikelompokkan dengan anak yatim, kelompok lemah, yang sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Namun diacuhkan kaum keluarga dan masyarakat. Sebagai janda yang miskin, tentu saja hidup wanita itu sangat susah. Namun dia tetap memberikan semua uang yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya sebagai persembahan. Janda miskin itu sudah tidak memiliki siapa-siapa untuk membantu dirinya. Bahkan untuk makan pun dia menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Mungkin saja uang 2 peser tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk membeli makanan. Tetapi janda miskin tersebut mempersembahkannya untuk Tuhan. Orang miskin pasti bergumul dalam hatinya untuk datang atau tidak ke Bait Allah. Di pintu masuk Bait Allah terdapat 13 kotak kolekte yang menyerupai corong terompet. Setiap orang pasti memasukkan uang ke dalam peti persembahan yang jumlahnya 13 itu. Yang tidak memasukkan uang ke dalam peti persembahan tentunya akan dilihat oleh orang-orang lain. Tentu orang yang tidak memberi persembahan akan merasa risih. Ya, daripada dilihatin orang karena tidak memberi persembahan, maka banyak orang miskin yang tidak berani datang ke Bait Allah untuk beribadah. Apalagi kotak kolektenya memiliki bentuk yang sempit pada ujungnya, sehingga tangan tidak bisa masuk. Kalau seseorang memasukkan uang ke dalamnya, maka orang lain pasti dapat melihat berapa besar yang dimasukkannya. Maka umumnya orang yang sangat miskin
tidak berani datang ke bait Allah. Karena kalau mereka datang, mereka harus memberi persembahan. Dan karena pasti dilihat orang lain berapa mereka masukkan, maka tentu ini sangat memberatkan mereka. Namun kedatangan janda miskin ini ke dalam bait Allah sudah menyatakan kepada kita bahwa hubungan dengan Tuhan lebih penting daripada segala persoalan keuangan yang sedang dihadapinya. Kerinduan janda ini untuk datang kepada Tuhan tidaklah bisa dihalangi. Walaupun untuk itu dia harus memberikan uang terakhir yang dimilikinya. Hubungannya dengan Tuhan jauh lebih penting daripada harta miliknya. Ibadahnya dengan Tuhan lebih penting daripada uangnya. Dari janda ini kita belajar bahwa kemiskinan sekalipun seharusnya tidaklah mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kekayaan pun tidaklah bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jikalau sikap kita terhadap uang adalah sikap yang benar. Ketika kita berada dalam masalah keuangan yang berat, kita tidak perlu marah, depresi, mencuri, dan meninggalkan Tuhan. Atau kalau kita kelimpahan materi, kita hendaknya tidak menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang kaya atau miskin. Semua adalah sama. Sama-sama diberkati. Kalaupun ada yang tampaknya berlebih, itu dimaksudkan supaya mereka dapat berbagi kepada yang miskin. Dan bagi mereka yang merasa berkekurangan, tidak boleh mengeluh. Keluhan itu membuat mata hati kita terhalang untuk menikmati berkat yang melimpah. Jadi, baik kaya atau miskin, harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam Lukas 12:48b dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yakinlah, rasa syukur selalu mendorong kita untuk mau berkorban lebih banyak bagi Tuhan. Mau memberi lebih besar lagi bagi Tuhan.